dengan Pak Ferdi, sebenarnya tugas dan fungsinya milik tentara itu apa? KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat, itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, niat mau tuntut KDM, pihak KPAI ini dibikin malu sama Kang Deddy Mulyadi. Dinas Perlindungan Perempuan, perlindungan. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Gak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita enggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada dinas pemberdayaan perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Ya kan? Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Betul Pak Sekda? Iya. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Sepakat dengan Pak Ferdi, sebenarnya tugas dan fungsinya milik tentara itu apa? Ya, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Sidiknas saya dapat tugas pendidikan kan hanya Kemenak dan Kemendikbud gitu kan, Kementerian Pendidikan yang disebut. Nah, tapi kan tidak ada TNI dalam hal ini gitu. Lalu bagaimana kurikulumnya? Dan satu lagi, ini menurut saya tidak ada kemudian dengan stakeholder pendidikan termasuk Kemendikbud. Jadi yang misalnya gini, anaknya mau 6 bulan ke setahun, bagaimana? Kemudian status Dapodiknya udah lapor belum? Lalu gimana kalau kemudian mereka misalnya pembelajarannya tadi datang efektif enggak? Bagaimana sebenarnya pemenuhan hak-hak mereka gitu ya, kemudian atas pendidikan? Prosesnya udah dikonsultasikan dengan KPAI. Kita kan pendidikan ada konsep gimana? Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan nggak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru, gitu loh. Bukan. Kemudian apa sih yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak Mulai SMP, kapan, Pak? anak SMP per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat, itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Itu ge bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Deddy saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu baru rariweh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama tepung sih. Anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi Kepada Ibu Retno Listriarti, orang KPAI, saya mau bertanya, Bu, program yang mana yang harus ditanyakan kepada anak? Dampak apa? Dan yang saya mau tanyakan lagi, kenapa
jadi anak yang mengatur orang tua. Ya Bu ya, itu yang mau saya pertanyakan kepada Ibu. Dan Ibu paham nggak dengan program yang dibuat ini? Program yang dibentuk, yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, penolakan study tour dan penolakan wisuda-wisudaan itu. Ibu paham nggak kenapa itu dibuat? Kenapa itu gagasan dibentuk? Harusnya Ibu mendukung, bukan malah menghujat, bukan malah bertolak belakang Cuma bisa dengan gagasan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat. Ya Bu ya, paham nggak sih Bu? Kadang-kadang orang KPAI ini buat ini aja gerah, buat gaduh. Waktu dibutuhkan mereka tidak akan hadir. Nah, waktu tidak dibutuhkan mereka nongol. Nah, seperti saat ini. Ibarat bak pahlawan kesiangan. Dan mereka pun tidak tahu apa yang diininya, yang mau diprosesnya, apa yang ditentangnya, mereka tidak tahu. Jadi udahlah, kepada Ibu Retno Listriarti, orang KPAI, udahlah Bu. Kami juga masyarakat bingung, lembaga kalian itu lembaga apa? Lembaga perlindungan apa? Yang kami tahu KPAI itu lembaga perlindungan anak Indonesia, tapi tidak seperti itu, tidak sesuai dengan namanya. Dan lembaga KPAI ini tidak cocok ada di Indonesia, tidak ada gunanya. Karena apa? Di waktu dibutuhkan mereka tidak ada. Dan hanya bisa ngomong di depan layar, eksekusi di lapangan tidak ada sama sekali. Jadi sudahlah Bu, terkhusus Ibu Retno ya, udahlah Bu. Ya, udahlah, bertobat. Salam waras, Indonesia maju. Hah, bikin malu. Kemarin Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bikin malu. Kemarin viral nih, Kang Deddy Mulyadi bikin malu pegawai dinas apa itu KPAI. Maaf ya kalau salah, KPAI kalau nggak salah itu. Dibikin malu oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa masih banyak anak-anak yang berkeliaran di perempatan? Kenapa masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah? Kenapa anak-anak masih banyak yang dipaksa bekerja oleh para orang tuanya? Dan beliau mengatakan kalau tidak dibereskan, kalau tidak dibersihkan, dinas ini lebih baik ditutup. Mantap Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya kerja terus, semangat terus. Meskipun dibilang gubernur konten, mantap. Tidak ada yang lebih baik dari hal seperti itu. Sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi. Doa kami bersamamu. Halo KPAI, apa kabar KPAI? Banyak anak-anak tawuran, anak-anak terlantar main Mobile Legend. Gimana tentang pendidikan karakter? Halo KPAI, hanya mengkritisi saja, mengamati saja, atau nunggu anggaran baru bergerak? Ya pendidikan di barat adalah pendidikan militer, kan pendidikan karakter. Iya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Naon bedanya jeung pesantren kilat? Gratis teh Bang. Gratis. Hah? Gratis. Segalana dijamin. Untuk mayar. Hante. Pendidikan karakter halus. Ngagebanan orang tua. Kun be nu pro kontra mah nyembah adat dah. Teu aneh di negara Konohama, teu aneh. KPAI mah sebatas naon atuh eta mengamati, mengkritisi, rek meureun rek ieu teh rek digawe teh ari eueuh duit mah anggaran mah cicing kitu meureunnya mah. Atuh masih hareupeun kantorna aya budak leutik ngamen ge ketrek. Nah, pendidikan hanteu. Oh, gandeng di mobil ieu teh. Ngalanggar kumaha terkait perlindungan anak, eta kan pendidikan karakter da di dinya ge lain sare wae atuh. Kesehatana, makanana, kedisiplinana nya. Justru generasi muda teh kudu bener-bener ayeuna mah dibentuk di hadian ti ayeuna da ka manuk lamun diantep ka mana negara. Naik saang kan nulikeun pemerintahan ieu di urang. Anu pro kontra mah wajar gitu. Anu kontra mah anu kaganggu. Priuknasina kontra. Kebakaran yang berikut KPAI. Kaganggu priuknasina. Anjing.
Kalau KPAI tah kuping Kasih daya. KPAI bakal awasi pendidikan ala militer untuk anak bermasalah di Jawa Barat. Ya atuh kunaon make kakarak ngawasina ayeuna. Kan meureunana harus nama ada atau tidak adanya program yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat tentang anak nakal masuk ke barak militer, harus nama KPAI terus mengawasi anak-anak Indonesia. Tuh kan meureun KPAI teh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah hari ayeuna karak riweuh kamari-kamari ka mana wae atuh sampai daheula atuh Jangan bertindak sewenang-wenang. KDM bukan raja. Surat terbuka sudah dilayangkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, mengingatkan KDM supaya tidak bertindak sewenang-wenang, supaya bertindak sewajarnya sebagai seorang kepala daerah. Nah, ternyata tidak semua setuju, bahkan DPRD-nya pun tidak setuju dengan tindakan Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah sangat membantu masyarakat di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi sebagai kepala daerah yang sangat dicintai warganya, tetapi ternyata tidak mendapat restu, tidak mendapat dukungan dari DPRD-nya. Sayang sekali bukan? Ternyata pejabat daerah yang bekerja yang baik tidak serta-merta dapat dukungan dari kawan-kawannya sebagai pejabat. Jadi tetap semangat Bang Deddy Mulyadi. Kami tetap mendoakan supaya Kang Deddy Mulyadi tetap bisa bekerja seperti sebelum-sebelumnya, tetap sehat selalu. Semangat terus Kang Deddy Mulyadi. Itulah Bu Retno yang menentang, mengkritik keputusan Kang Deddy Mulyadi siswa dibawa ke barak TNI. Ini cuma bisa ngeritik, kalau nggak viral nggak mungkin dia muncul. Kalau sudah viral muncul, mungkin cari panggung mungkin dia. Tapi Kang Deddy menjawab, mempermalukan pihak KPAI dengan telak. Kenapa anak-anak yang telah memerah jalan nggak diurusi? Gimana guys menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.